Oke, Sobat Mafia, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kompetensi yang diujikan di TU SK Disiplin HES, yaitu tepatnya figural, ya. Figural atau analisis gambar. Oke, jadi jelasnya kita langsung bahas saja. Nah, soalnya kita mulai dari nomor pertama. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, jadi ketika kita menemukan gambar semacam ini termasuk kompetensi analogi gambar, ya. Jadi ketika menemukan soal semacam ini jenisnya adalah analogi gambar. Ya. Jadi diberikan dua gambar di sebelah kiri dan dua gambar di sebelah kanan. Tugas kita menemukan model gambar di sebelah kanan, yaitu yang diberi tanda tanya. Jadi langkah awalnya atau tipsnya menjawab soal figural adalah kita ceknya satu-satu, jangan sekaligus. Kebanyakan banyak yang gagal menjawab soal figural karena ceknya dia sekaligus mau langsung kunci jawabannya. Itu biasa ujung-ujungnya berakhir dengan sebuah kesalahan. Ya. Misalkan kita mulai dari gambar yang paling kiri. Di sini ada lingkaran yang disusun secara tersusun bertiga, ya. Dan misalkan yang ini saya mau cek, ini ke sini. Jadi konsep perubahan gambarnya adalah gambarnya dibalik, kemudian terjadi penukaran warna. Misalkan di gambar ini lingkaran kecil di atas nanti dia berubah menjadi lingkaran kecilnya di bawah. Kemudian gambar lingkaran yang putih berubah warna menjadi hitam. Begitu pula sebaliknya, yang hitam menjadi warna putih. Sehingga ketika kita analisis gambar yang sebelah kiri ini, sudah bisa kita pastikan dia nanti dibalik dan terjadi perubahan warna atau penukaran warna. Ya, yaitu karena gambar mula-mulanya di bawah putih, di tengah hitam, di atas putih, maka nanti ketika kita balik, di atas hitam, di tengah putih, di bawah hitam. Sehingga jawaban C, jawaban D, dan jawaban H salah. Oke, berikutnya yang kita tinjau adalah gambar bagian kedua. Yang ini ya, perubahan di sini. Ketika dia berubah posisinya di sebelah kanan, gambar trapesium itu, dan segi 4, dia kita balik dulu, kemudian kita potong setengah. Ya, jadi dibalik. Posisi yang panjang ini, sisinya di atas, berpindah menjadi di bawah. Ya. Kemudian setengah dari bangun trapesiumnya kita bagi dua, sehingga terlihat tampak seperti gambar ini. Ya. Gambar ini. Tersisa tinggal setengah setelah dibalik. Berarti sebentar, gambar yang segitiga ini, ketika dia berpindah posisi di kotak sebelah kanannya, pertama kita balik, kemudian kita potong setengah. Ya, kita balik dan kemudian kita potong setengah. Ketika kita potong setengah, jadi jawaban yang pas adalah B. Kenapa bukan A? Karena di A ini terjadi penukaran warna. Ya, ya. Sementara konsepnya untuk gambar kedua ini cukup dia dibalik dan dipotong setengah tanpa harus menukar warnanya. Sehingga yang paling tepat adalah B. Oke, kita lanjut di soal nomor kedua. Nah, ketika kita menemukan gambar soal semacam di nomor 2 ini adalah tipikal soal kesamaan. Konsep menjawabnya adalah kita tinggal mengecek jawaban opsi pada A sampai E. Terus kita tinggal menentukan satu gambar yang berbeda sendiri. Jika menemukan gambar yang berbeda sendiri dari keempat gambar yang lain, maka sudah itulah jawabannya. Konsepnya adalah biasa kita gunakan trik timpa gambar atau teknik rotasi. Ya, nah, jadi sebenarnya yang kita gunakan adalah teknik timpa gambar atau bisa juga kita gunakan teknik rotasi searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau kita mulai mengecek dari opsi A, saya gunakan yang standar untuk mengecek adalah saya gunakan love yang diberi warna hitam putih ini. Ini ujungnya ini kalau kita cek, dia seolah-olah mau berotasi berlawanan arah jarum jam. Sementara di B ini, kalau kita cek, berdasarkan love yang hitam putih, dia kalau kita lihat dari arah ujungnya, runcingnya yang ini, dia mau berotasi seolah-olah searah jarum jam. Begitu juga dengan C, kalau kita ceknya, dia rotasinya seolah-olah searah jarum jam. Begitu juga dengan D, kalau kita ceknya, dia perputarannya seolah-olah rotasinya searah jarum jam. Begitu juga dengan D, kalau kita mengeceknya, rotasinya seolah-olah searah dengan putaran arah jarum jam. Nah, kalau begitu, kunci jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena A yang berbeda sendiri. Kalau yang lain, arah rotasinya seolah-olah searah putaran jarum jam. Di arah ini, arah rotasinya kalau kita perhatikan, seolah-olah berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lanjut di soal nomor ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jika kita menemukan gambar soal semacam ini, dia tipe soal serial. Tipe serial ini diberikan 3 sampel atau 4 sampel gambar. Tugas kita adalah menentukan gambar yang terakhir. Semisal, misalkan gambar ini kita beri gambar nomor 1, ini gambar nomor 2, dan ini gambar nomor 3. Maka tugas kita adalah menentukan gambar yang terjadi pada pola yang keempat. Seperti saya bilang di depan tadi, cara ceknya adalah satu per satu, jangan sekaligus. Karena kebanyakan orang cek sekaligus, ujung-ujungnya berakhir salah. Ya. Terus pertanyaannya dari mana kita mau cek? Ya terserah teman-teman. Ya, cuman saran saya mulailah dari objek gambar yang paling dominan di matamu. Semisal, kalau saya pertama mau ngecek warna dasar yang segi 4 ini. Pertama ini warnanya hitam. Di sini dia jadi warnanya putih.
Di sini dia jadi warna hitam. Maka sebentar jawabannya sudah pasti yang kotak ini harus warna putih. Sehingga jawaban C kita buang. Oke, langkah selanjutnya saya melihat arah putaran jarumnya. Arah putaran jarum ini, kalau kita perhatikan, dia seolah-olah berputar berlawan arah jarum jam. Kalau di gambar nomor 1, dia menuju arah jam 12. Di gambar nomor 2, jadi gambar nomor 1 itu dia mengarah ke jam 12. Kalau di gambar nomor 2, dia mengarah ke jam 9. Nah, di gambar nomor 3, dia mengarah ke jam 6. Berarti jawabannya sebentar, jarumnya ini harus mengarah ke jam 3. Sehingga jawaban D dan jawaban E salah. Ya, terakhir yang kita cek, karena dia polanya warna putih, maka kotak karena dia gambar dasarnya warna putih, maka dia di sini ditandai dengan titik segi 4. Belah ketupat ya. Nah, di atasnya itu harus belah ketupat ya, sehingga jawabannya adalah B. Oke.